Yang pertama, kenapa kita harus punya personal branding? Di mana-mana kalau kita mau berkembang, orang harus tahu dong personal brandingnya. Di Zoom yang waktu lalu ya, minggu lalu, ada yang nanya, gimana caranya kita yakinin orang? Kalau orang itu, dia tahu nih kita udah LWG, tapi gimana caranya kita yakinin orang? Dan bikin orang tuh mau dan percaya sama kita. Yang pertama, teman-teman catat dulu, kita harus punya personal branding. Bagaimana cara brand image kita itu ada? Yang pertama, teman-teman bikin portfolionya dulu. Pastiin kalian lagi di bidang apa, ya. Yang kedua adalah brand image di media sosial. Kalau misalkan kita zaman dulu kita pakai CV namanya ya. Sekarang kita udah pakai apa? Kita sudah pakai semua serba online. Sekarang orang-orang kalau ngirim CV pun bisa soft copy gitu kan. Nah, that's why teman-teman harus punya portfolio. Tentukan dulu teman-teman ini bidangnya apa. Contohnya ya, MUA, makeup artist, food blogger, womanpreneur, businesswoman, atau networker kayak Pak Leo, networker sejati udah berapa tahun ya, belasan tahun. Atau dokter, atau apa, guru, dan lain-lain. Kalian tentukan dulu brand image kalian. Bangun brand image teman-teman di media sosial bahwa Anda itu MUA. Nah, ya, kalau sudah bangun brand image kalian MUA, kalian yang misalkan ada baker ya kalau nggak salah di sini ya, ada Iya, yang masak iya, ya kalau nggak salah, ada Sis Leni tadi ya aku lihat ya. iya. Nah, kalian harus kalau untuk Sis Leni ya yang baker, kalian harus nampilin aku ini juru masak hebat, aku ini chef atau aku baker gitu loh. Nah, kalian harus menentukan dulu personal branding apa yang kalian mau. Kalau Pak Leo kenapa bisa naik 400 follower dalam waktu berapa minggu? Karena Pak Leo membrandingkan ini bisnis saya. Ini bisnis yang saya kerjakan ya. Oke, next. Jadi tentukan dulu brand image kalian seperti apa. Yang kedua adalah memilih niche. Niche itu apa sih? Niche itu topik ya. Topik Oke, yang tepat. boleh ya Ya, saya gimana? sharing ya. Atau mungkin Boleh, teman-teman boleh. ada yang mau nanya nggak satu persatu? Maksudnya personal branding itu apa? Kalau saya bagaimana coba? Ini mumpung nih ada yang pengalaman gitu loh personal branding. Jadi teman-teman misalkan Oke. kalau kalau Devi kan nge-brandingnya di media sosial itu adalah womanpreneur, apalagi Devi udah punya buku. Jadi, nah itu jadi apa ya? Jadi selling point lagi gitu ya. Ada juga, wah Pak, saya itu ibu rumah tangga Pak, gimana Pak? Ya boleh aja nggak ada masalah. Ibu rumah tangga yang di rumah pun bisa dapat duit gitu loh. Ya bikin gitu ya, macam-macam. Betul. Nah, misalkan misalkan ya, saya kasih dua contoh MUA sama food blogger deh atau baker gitu ya. Yang pertama misalkan kontennya MUA, ya udah dia berarti ngerias pengantin atau rias kliennya terus-menerus. Terus nanti misalkan dia bisa bikin konten yang berhubungan dengan cara membuat alis yang rapi dan menarik. Cara membuat alis ala Korea ya. Nanti kan dia MUA nih Pak, makeup artist. Dia bisa tuh tampilin STO-nya. Nah, teman-teman enaknya LWG ini sudah menyiapkan semua produk yang berhubungan dengan yang tadi saya sudah sebutkan. MUA, food blogger, womanpreneur, business woman, networker, dokter, semua udah ada ya. Contohnya MUA dulu nih ya. Hari ini kita coba dulu MUA. Jadi kalian bisa atur tuh sebelum make up apa. Pakai dulu ya setting spray. Bukan setting spray, namanya beauty water ya kan. Supaya bisa nempel ke wajah, foundation, dan lain-lain. Kedua, sebagai setting spray supaya make up-nya nggak melebar-lebar atau kemana-mana gitu ya, nggak pecah, nggak crack. Nah gitu ya, itu MUA yang lebih ngerti ya. Jadi kalian bisa selipin di konten kalian. Nanti pasti ada yang nanya, pakai apa ininya? Concealernya pakai apa? Foundation pakai apa? Itu yang disemprot apa? Kok ada bui-buinya, ada nyala? Nah itu ya, itu poinnya ya. Kalau mau soft selling, mau hard selling bisa nggak, Dev? Bisa banget. Kalau misalkan food blogger atau baker gitu, bisa, aduh, aku hari ini jangan pakai kata aduh ya, kita menghilangkan kata negatif gitu ya. Jadi teman-teman bisa ngomong gini, "Wow, hari ini orderan banyak banget, tapi ternyata tetap harus nyicip ini." Nyicip tahu kan? Mencicipi ya, sebagai baker harus nyicip dulu nih. Berarti kalori kan masuk ke dalam tubuh, jangan lupa dicianosin aja. Nah, jadi teman-teman bisa masukin itu. Terus apalagi contohnya ya, womanpreneur macam-macam, bisa bawa inhalasi di mobil, "Aduh hari ini padat banget jadwal aku."
aku mau inhalasi dulu deh biar antioksidan di dalam tubuh aku bisa penuh, misalkan kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengaitkan personal branding kalian dengan produk LWG. Jadi nggak melulu harus yang jualan, hard selling, terus fonten-fonten, terus testi-testi terus, jangan ya. Justru semakin Anda punya eh, apa ya, punya pekerjaan yang membanggakan, itu jadi poin positif. Oh, ini aja si Sis Leni Baker aja dia masih bisa jalanin LWG, tembus terus tripnya. Hebat nih ya. Siapa lagi? MUA. Oh, ini aja MUA bisa dapat nih setiap tripnya gitu ya. Asik banget upline-ku MUA nih. Tidak ada Mayanti MUA. Kalau misalkan mau pergi trip di make upin, dibantuin gitu ya, dihaduin. Itu poin positif ya. Selling buat kalian, tapi kalian nggak terlalu hard selling ya. Ini ada yang masuk ya, ada yang masuk di chat health expert. Ya, jadi misalkan mau yang berhubungan dengan kesehatan, ya udah kalian poinnya di apa gitu loh. Mau nonjolin produk yang mana? Boleh dibantu Pak, ini bocor. Ada yang bocor ya ini. Oke, udah dimatiin, thank you. Nah, jadi teman-teman harus mulai dulu nih bangun gimana caranya punya follower. Saya paling jengkel nih ya kalau misalkan ada yang bilang apa aku posting terus-menerus, nggak ada tuh closing, yang lihat aja nggak ada. Pertanyaan saya, follower Anda naik nggak? Yang nonton orang itu lagi nggak? Gimana caranya bikin akun kalian naik followernya? Jangan di situ-situ aja. Supaya apa? Supaya yang nonton bisa lebih banyak lagi. Tadi kalau Pak Leo bilang, follower kita di TikTok itu bisa dari yang nonton video kita di TikTok itu bisa dari non follower lebih banyak ya, karena banyak yang nganggur maunya nonton scroll scroll di Instagram. Pak Leo juga bisa, nanti caranya lihat di insight ya, di bagian pengaturan insight nanti kalian bisa lihat tuh videonya viral atau fotonya viral yang nonton ada tulisan non follower sama follower. Nanti kita bahas di terakhir gitu. Oke, next. Sudah Pak? Ada pertanyaan lagi Pak? Atau saya boleh next? Oke, next ya. Yang kedua, memilih niche yang tepat atau topik yang tepat. Jadi kalau misalkan kita sudah memutuskan kita ini MUA, kita sudah memutuskan untuk food blogger, ya udah konten kalian harus seperti itu terus gitu. Jangan tiba-tiba MUA terus jualan baju, jangan nanti food blogger jualan produk bangunan gitu kan nggak nyambung ya. Jadi bangun dulu brand image kalian, pilih niche untuk konten kalian. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komen. Saya contohkan saya ya. Saya selalu nulis saya tuh networker. Dulu orang mungkin malu kalau nulis dirinya networker. Saya sekarang pede banget nulis saya networker. Karena saya memang benar-benar dapat uang di bisnis LWG. Saya berkembang pesat lewat LWG. Saya introvert loh orangnya. Tapi saya bisa ngomong seperti ini ya karena saya banyak ketemu orang. Dari apa? Dari bisnis LWG ya. Jadi teman-teman, kalau saya masukin di niche saya adalah saya sukses nih di bisnis ini gitu. Terserah orang mau nilai gimana, yang penting saya suka. Ngapain saya harus masak-masak tapi ternyata saya nggak suka. Yang ada apa? Bikin konten tersiksa. Bikin konten tuh harus happy ya. Jadi kayak Pak Leo enak ya makan dimsum gitu. Besoknya lagi makan dimsum, Pak Leo happy gitu. Akhirnya apa? Kontennya makin grow, berkatnya makin grow. Nah, teman-teman harus seperti itu. Masukin niche yang tepat dulu. Oke, boleh next. Oke, jadi Devi gini ya, ini ku perjelas lagi ya. Jadi niche itu tuh eh, topiknya itu harus itu terus ya. Misalkan topiknya makannya sama fonten, Mm-mm. atau topiknya lagi jalan-jalan, jalan-jalannya bawa fonten gitu ya. Ya, nanti Pak Leo Pak Leo kan founder nih, pebisnis ya. Ya, Jadi Pak Leo bisa masukin tips. Tadi saya ada lihat Pak Leo udah posting tips tuh bagus banget Pak Leo. Terus ya, juga misalkan pokoknya diselang-seling tips sama kegiatan Pak Leo. Jadi jangan melulu ya udah itu aja jangan kayak gitu. betul, betul. Bisa tips, terus bisa nanti aku misalkan Pak Leo ya. Pak Leo hari ini lagi pakai baju fonten warna biru. Bantuin milih dong baju outfit yang mana. Nah, itu bisa. Masih nyambung tuh. Tapi kalau tiba-tiba MUA tiba-tiba
ke tempat yang lain kan nggak lucu gitu loh. Di feed-nya kontennya juga nggak bagus. Dan kedua, kecuali dia artis. Kalau lihat artis, saya contohin salah satu namanya Ayu Ting Ting, mungkin ada yang tahu, followernya 4 juta lebih, mungkin udah naik sekarang. Itu kalau lihat lihat konten dia di Instagram, caur banget, amburadul. Tapi banyak yang nonton karena dia public figure. Kecuali sudah seperti itu, Pak Leo. Jadi kalau misalkan personal brandingnya udah sangat kental, dia memang sudah benar-benar jadi selebgram, ataupun dia udah jadi artis, dia bisa tuh jualan yang lain atau dia bisa posting yang lain ya. Tapi kalau dia masih baru banget, lebih baik sesuai dengan personal branding sama memilih niche yang tepat gitu. Iya, oke, sip. Oke, boleh next slide-nya Pak Leo. Iya, Nah, yang ketiga, membuat story di feed. Membuat story dan feed ya di Instagram. Ini kita bahas tentang Instagram dulu. Kalau buat teman-teman yang followernya baru di bawah 1.000 ya, 1.000 ke bawah, bikin story-nya 20 per hari. Banyak banget ya, Dev. Iya, kan kita mau naikin follower. Jadi biar engagement-nya dirasa ini, oh ini konten ada orangnya, bukan robot gitu ya. Kalau di feed berapa, Dev? Di feed 3 ya. Sehari 3 kali. Mau lebih boleh nggak? Boleh banget. Nanti kalau misalkan kalian mau konsisten per hari juga bisa. Nah, postingnya di jam-jam, kalau story bebas ya. Kalau story kan bebas. Kalau di feed postingnya di jam-jam yang orang-orang kira-kira nganggurnya jam berapa biasanya. Nah, kalau dulu zaman saya kerja nih ya, zaman saya kerja saya tuh hanya bisa telepon customer saya, bos-bos besar di jam 8 sampai jam 9 karena dia baru nyampe kantor dan dia nyantai ya. Terus jam 1 ke jam 2 karena udah makan siang ya. Sama jam berapa? Sama jam 4 sampai jam 5. Kenapa? Ini untuk yang pekerja ya. Karena di jam 8 sampai 9 dia baru nyampe di kantor. Mungkin dia lagi breakfast atau dia nyantai prepare kerjaannya. Ini untuk pekerja. Terus jam 1, jam 2 setelah makan siang ya. Jam 4 ke 5 kenapa? Udah prepare mau pulang kantor ya. Jam 6 ke bawah gimana? Jangan kalau untuk pekerja. Ya ini bakalan beda-beda. Terus kalau misalkan untuk algoritma Instagram, mereka bilangnya apa? Posting di jam-jam itu terus. Misalkan kalian mau jam 1, ya udah posting di jam 1 terus. Terus kalau mau di TikTok gimana, Dev? Di TikTok itu kita mainnya 1-3-6 ya. 1-3-6, jam 1, jam 3, jam 6. Tapi ada juga tuh yang jamnya ramenya malam. Saya punya dua konten, saya punya 2 akun. Satu tuh ya udah just for fun aja. Saya mau posting kapan aja, mau sehari 5 kali, 10 kali nggak masalah. Yang satu lagi saya ngomong tentang bisnis jaringan nih. Waktu itu saya ngomong tentang law of attraction, tapi ternyata banyak banget yang ngomongin tentang law of attraction. Akhirnya saya rubah itu. Niche-nya saya rubah, saya lebih postingin tentang uang sama tentang gimana caranya bangun bisnis jaringan. Karena saya ngerasa, oh saya ini bakatnya di sini. Saya jalanin bisnis jaringan, saya mau fokus di sini nih, saya nggak mau ngomongin lari-lari kemana-mana. Jadi saya bikin akun saya itu nama akun Instagramnya My My Support System ya. Teman-teman bisa lihat itu saya cuma bahas tentang bisnis jaringan, nggak bawa produk sama sekali ya. Itu grow-nya di jam malam. Di jam 9, jam 10 malam baru grow. Tapi di akun saya yang hura-hura itu, yang happy-happy itu anytime bisa FYP. FYP tadi udah ada yang jawab, for your page. Artinya apa? Artinya akun kalian atau video kalian masuk ke berandanya orang-orang yang lagi nonton, lagi scroll TikTok, masuk ke beranda mereka, for your page, masuk ke page-nya mereka ya. That's why namanya FYP, FYP gitu Dep, ya. mau nanya Nah, deh, jadi itu kalau sampai FYP, FYP itu minimal berapa banyak yang view? sebenarnya kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan TikTok ya, kalau kita ngomong TikTok, dia itu mentok sampai 200 Pak Leo. Jadi dia akan bagikan ke 200 pertama orang. Kalau 200 pertama orang suka ya, dia akan bagikan ngelipat lagi jadi 400. Jadi Oke. kalau misalkan ada konten Pak Leo itu yang 1.000, 3.000, berarti ada 200 pertama yang dibagikan oleh TikTok, mereka suka, akhirnya dilipat lagi, lipat lagi. Nah, Hmm, kalau mau pakai fitur promosi juga bisa sih sebenarnya.
Itu dikasih waktu ya. berapa lama? Misalkan gini, misalkan jam 5 sore kita posting tuh satu video di TikTok. Itu dikasih sama TikTok itu dikasih yang nonton 200 itu berapa lama? Eh, Nah, hmm, satu kali 24 jam sih Pak Leo, tapi tergantung juga ya kontennya menarik nggak gitu loh. oke. Kadang kalau misalkan ada beberapa konten yang menurut kita, kok ini kayaknya aku udah effort banget tapi nggak bisa FYP, ada konten yang ternyata salah upload gitu ya. Ternyata kontennya FYP gitu. Tadi saya ada masuk, saya tuh sekarang TikTok bisa fitur foto Pak Leo, jadi nggak video doang, foto juga bisa sekarang. Ya, Ya, bahkan saya musik juga ya. kenapa? Bahkan musik juga ya, musik ya. Musik-musik yang lagi tren bisa juga kebantu ya. Bisa. Nah, jadi saya tuh salah masukin foto tadi. Satu Oh, menit udah naik 300 view. Tapi saya nggak suka foto itu, jadi saya hapus gitu loh. Jadi oke, ya oke. pokoknya padahal itu kan salah gitu loh. Kok bisa rame yang nonton ya. Pokoknya teman-teman konsisten aja lah yang penting. Untuk jam berapa aja kalian lebih baik mau ikutin jam rame orang posting rame-rame boleh. Tapi kalau mau lebih akurat lagi lihat ininya, lihat insight namanya ya, lihat insight Oke. gitu. Nah, Pak Leo, sorry saya tambahin ya. Ya, Jadi kenapa sih orang-orang itu bisa grow di Instagram? Kalau misalkan Pak Leo dari dulu nggak mainnya foto, ini kan Pak Leo akunnya jarang aktif kan dulu ya. iya Jadi jarang. kalau misal jarang aktif dan sekarang Pak Leo aktif. Jadi kalau Pak Leo postingnya foto dan ternyata viral, Pak Leo harus konsisten di foto. Tapi Mm-mm. kalau Pak Leo pernah viral di Instagram di Reels ya video, mainnya harus lebih banyak di Reels. Nanti cepat naiknya Pak, karena kalau Instagram itu begitu ada satu konten yang FYP dia bisa tahan 2 minggu Pak. Followernya Oke. bisa ngeri itu. Ya, ya. Mm-mm. Pokoknya dari sekian banyak foto atau video yang kita posting, ya kita berdoa aja ada salah satu atau salah dua yang FYP, boom langsung ya follower banyak. Iya. Satu aja ya. Atau bisa interaksi juga sih Pak Leo, pakai Q&A, pakai polling, klik link, itu ada semua di story Instagram. Oke, baik, baik. Pak Leo bisa besok Pak Leo coba ambil outfit ya, fonten warna biru sama fonten warna ungu sama outfitnya. Terus Pak Leo klik polling, bantu pilih dong, klik A atau yang B, coba berapa Oh iya, banyak nanti. nah itu ide bagus tuh ya. Ntar, ntar saya bikin, ntar saya bikin. Thank you, Devi. Nah ini enaknya nih, Iya, jadi kita bisa berbagi informasi. Saya kasih tahu teman-teman ya, Anda kalau mau belajar belajar apa ya belajar untuk pemula ya, belajar bikin video konten untuk pemula segala macam itu di luaran sana itu bayarannya mahal loh, ratusan sampai jutaan ya. Tapi kalau di LWG ini kita tuh udah kayak keluarga gitu loh, kita berbagi ilmu, berbagi manfaat teman-teman. Oke, dan ini kita semua itu mm-mm. sama-sama belajar dan sama-sama praktek juga gitu. Yuk, oke, ini membuat story dan feed ya. Ini ada yang nanya, taunya itu viral dari mana? Ada ukurannya berapa viewer? Iya, ada ukurannya. Kalau di Instagram bisa klik foto, terus pilih insight. Nanti teman-teman bisa tahu siapa yang berapa banyak yang nonton, berapa banyak yang share, berapa banyak yang save videonya. Di TikTok juga seperti itu, tampilannya sebelah kanan bawah, siapa yang save, favoritkan, siapa yang reshare, siapa yang udah like, komen itu kelihatan semua. Hmm, Oke, kita next ya. siap, keren, keren, keren. Nanti next next training kita boleh tuh praktek langsung ya. Nah, biasanya kalau mama tuh maunya tuh, ayo kita ketemuan lah, offline lah. Saya juga awalnya begitu. Pengennya tuh belajar online tuh di mana, tapi yang offline. Maksudnya ketemu sama Mm-mm. gurunya, bukan belajar di online. Wah, susah ya nyari nyari yang bisa offline. Akhirnya ya suka apa mau nggak mau ya saya harus belajar kutak-katik TikTok, baca buku-buku TikTok. Akhirnya ya bisa dan ternyata gampang. Nah, enak teman-teman. Ya, teman-teman nanti ketemu sama Devi atau ketemu sama saya atau ketemu sama leader-leader, kita kumpul, kita bahas. Kita bikin bagaimana handphone kita ini menghasilkan uang atau menjadikan mesin uang. Wah, kan keren. Oke, lanjut Betul. Devi. Oke, yang keempat itu dokumentasi sehari-hari dengan brand atau produk ya. Jadi misalkan
Kayak kemarin saya dapat endorse healthy food, saya masukin fonten, saya minum dulu. Terus saya bilang, tips ya buat kamu yang mau makan kenyang, minum dulu sebelum makan, lalu makan, terus minum lagi setelah makan. Jadi efek kenyangnya bisa lebih lama. Jadi maksudnya, tapi kan nggak terlalu frontal di repost sama brandnya di repost. Tapi saya kan nggak bilang, ini air hidrogen ya, beli ya di saya nggak bilang gitu kan. Saya bilang, minum dulu nih di awal, tapi saya minum pakai hidrogen. Itu di repost sama mereka. Otomatis kan mereka udah bayar saya, masa mereka nggak pakai konten? Tapi nggak semua ya. Hmm. Waktu itu di link 5 video, cuma 2 yang saya selipin saya makan sambil minum gitu. Sisanya pure produk mereka. Nah itu ya, teman-teman bisa dokumentasikan sehari-hari dengan brand atau produk. Barang LWG kan banyak banget tuh. Misalkan mau tidur, udah rapi-rapi nih hari ini pakai spray baru, kasih arsi lah di sebelah spraynya itu, sebelah kasur ya kan. Nanti kan orang tanya, "Apa itu bulat-bulat?" Gitu kan. "Oh, mau olahraga dulu ya, pakai dulu jimat ajaib." "Nggak apa-apa saya nggak apa-apa ya." Kayak gitu ya. Kadang kita tuh harus jangan terlalu serius. Jimat ajaibnya apa? Itu loh karetnya RC, Pak, saya gelangin di tangan atau di kaki gitu, Ya. biar larinya kenceng. Nah, itu teman-teman bisa itu selipin semuanya. Mau make up nih atau aduh udara panas, panas banget di Jakarta atau di mana lagi panas, udara polusi, semprot STO ya kan. Pokoknya semua didokumentasiin aja. Mau diposting hari itu, mau diposting enggak, mau diposting atau tidaknya di hari itu nggak masalah. Banyakin dulu aja video, banyakin dulu aja foto ya. Pokoknya semua yang berhubungan sama Devi pasti ada hidrogen itu. Ngomong nggak ngomong hidrogen pasti ada hidrogen di sebelahku ya. Oke, boleh next. Kalau ada pertanyaan boleh, Pak. Iya. Jadi kait-kaitannya aja. Jadi misalkan Anda bikin kue, ya udah kue. Jadi mau makan enak, ya minumnya tetap dari hydrogen fonten. Biar apa? Biar nggak gemuk, biar nangkal kolesterol, nangkal hipertensi, macam-macam aja, macam-macam sih, gitu ya. Mm-mm. Terus Itu ada yang tanya, kenapa, Pak? ya misalkan Anda jadi MUA, apa namanya, makeup artist, ya udah semprot dulu. Jadi jadi muka kliennya sebelum di make up disemprotin dulu pakai STO gitu. Jadi biar mukanya tuh lebih halus. Habis itu di make upin, terus semprot lagi. Jadi biar tahan lama gitu. Atau apa? Hmm. Misalkan Ada kalian yang kadang ini loh, Pak, ngekrek ini loh, ya kadang ada keriput beruntusan. turun di setrika dulu. Ya, nah teman-teman sekarang kasih contoh. Misalkan Anda apa gitu loh. Misalkan ini mumpung ada si Devi ya, gitu loh. Misalkan Anda nih profesinya apa sekarang? Kalau ibu rumah tangga gimana? Gitu loh. Tanya. Misalkan Anda karyawan, ya tanya, Pak, kalau saya karyawan di bank gimana? Bisa gampang loh karyawan di bank. Anda duduk nih. Aduh, kebanyakan duduk bahaya ya, bisa kena ginjal kalau kurang minum. Nah, daripada saya minumnya air biasa, mendingan saya minumnya air dari hydrogen fonten. Kenapa? Karena kalau air biasa nggak ada antioksidan. Kalau air dari hydrogen fonten ada antioksidan. Antioksidan itu setara dengan ribuan buah-buahan, ya bisa untuk regenerasi sel, bla 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 bla. Gampang begitu doang. Hmm. Ayo ya, jangan takut salah. Takutlah Anda kalau tidak memulai. Iya, Tuh. ini ada jawab nabung konten ya, nabung konten yang banyak ya. Terus itu yang ditempel yang kayak kotak hitam ketika merekam apa ya? Beli di mana, harga itu untuk memperjelas ucapan yang waktu. Oh itu mic ya yang ditempel ya di sini ya. Itu Ya. mic ya, biar suaranya jelas. Terus nggak noise ya, nggak gema. Wah, itu nggak mahal kok, teman-teman. Mic-nya, ini saya juga ada mic nih. Saya sekarang kemana-mana di tas saya tuh ada mic tuh. Ada yang ini nih tuh. Ya, start dari 300.000 juga ada ya, Ada yang 200, 300.000 ada juga yang ada. 200, 300, 500 gitu loh. Nah, kalau punya saya sih beda. Punya Mm-mm. saya mah jutaan. Ya, jangan, jangan, jangan. Ya, ini justru kalau saya tahu ternyata di luaran itu banyak yang 300.000, saya beli yang 300.000 daripada saya beli yang jutaan loh, serius. Ternyata yang 300.000 itu bagus juga, gitu. Yuk lanjut. Iya, iya kalau bisa pokoknya bisa dikait-kaitan lah apa aja. Oh aku nggak minum kopi nih pagi hari ini, minum CG 1 kilo sayur. Udah beres ya. Jadi deh konten. Iya keren Oke ya. lanjut ya. Ternyata ya Dev Mm-mm. ya, orang kalau saya lihat ya di media sosial ya,
gila ya ini bikin bikin video begini nih butuh waktu berapa lama ya? Harus basicnya tuh harus orang multimedia gitu. Basicnya tuh harus orang editor yang bagian ngedit-ngedit atau mungkin videografer baru bisa. Ternyata saya nggak ada background begituan gitu. Gampang kok. Kenapa? Kenapa gampang? Karena TikTok itu sudah ada apa sih? Sudah ada filternya dibuat jauh-jauh lebih gampang. Jadi tanpa punya background multimedia atau videografer atau editor, itu kita bisa gitu. Ingat ya, saya itu gaptek teman-teman. Ya, tapi sekarang udah nggak lagi. Udah berubah gitu. Lanjut. Saya udah main TikTok itu dari 2015 Pak, 2016 sebenarnya, dari yang Ah, zaman yang cuma tangan-tangan doang itu udah mulai sebenarnya. Tapi kan TikTok masih apa baru viralnya belakangan terakhir ya, habis orang nganggur kan gitu loh. iya. Nah, itu mic dikonekin ke HP ya, ada yang pakai Bluetooth ya. Cara FYP di TikTok agar tersebar luas dan makin populer, pertama pastikan videonya itu bening ya, jangan buram. Kalau mau foto, mau video, kameranya itu dilap dulu tuh. Jangan sampai udah mau syuting buram semua gitu ya. Suara juga harus jelas ya, suara harus jelas. Pakai mic boleh, nggak pakai mic juga boleh ya. Bisa didubbing juga kok, bisa pakai voice over. Makin sering bikin konten lama-lama makin gampang, benar banget. Lebih bagus kalau ada temen yang shoot, kalau sendiri agak sulit. Sebenarnya bisa. Nah itu pakai tripod ya. Saya bikin beberapa konten pakai tripod dan FYP beberapa kali. Jadi tripod itu sekarang udah mulai yang standing doang bisa, yang kita taruh ya Pak Leo, kita Hmm. muter-muter dia ngikutin loh. Itu ada juga yang kayak gitu, 360 derajat. Oh, kita kita gerak dia goyang. Ada ya? Iya dia kita gerak dia ngikutin kita 360 Pak. Oke, oke, oke. Ntar saya coba cari ya. Langsung update tripod ya. Saya belinya yang murah-murah, paling yang beli 50.000 gitu loh. Yang penting bisa berdiri aja udah gitu. Iya, kalau mau yang lebih ini juga bisa, mau pakai apa? Mau pakai tripod yang lebih bagus, mau pakai lebih pro juga bisa. Tapi kalau misalkan budgetnya kita mesti, nanti kan aku ada jelasin tentang iklan ya, budgeting iklan. Nah, kalau kalian teman-teman step by step aja ya. Jangan semua langsung dialokasiin untuk konten, terus ternyata nggak FYP, terus kalian langsung down, jangan kayak gitu ya. Step by step aja sesuai dengan ini apa Ya, kondisi keuangan masing-masing. baik, baik. Teman-teman itu ini yang di chat nih Samsung siapa sih namanya? Samsung. Ini beneran namanya Samsung. Hmm. Oke, kita next ya. Kita next.